Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Halo anak-anak kelas 10 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Perkenalkan, nama saya Safa Az-Zahra. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.4 Tata Naskah Surat Menyurat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada mata pelajaran korespondensi. Anak-anak, jangan lupa untuk disimak, dipelajari, dan diingat. Bagi kalian yang ingin mencatat, silahkan mempersiapkan alat tulis dan juga buku tulisnya ya. Yuk kita mulai. Berikut merupakan materi pembelajaran yang akan kita bahas. Pertama, pengertian surat. Kedua, jenis-jenis surat. Ketiga, perlengkapan surat. Pada video kali ini, kita akan membahas memahami kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia terlebih dahulu. Mohon disimak, dipelajari, dan diingat ya anak-anak. Kegiatan surat menyurat sudah menjadi kegiatan pokok dalam dunia perkantoran. Surat menjadi dokumen penting dalam menjalankan kegiatan operasional kantor. Lalu, apa sebenarnya sih pengertian surat? Yuk kita pelajari materi berikut pada materi 1 pengertian surat. Apa itu surat? Di sini terdapat pendapat dari beberapa ahli. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Pertama, menurut Purwanto, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Kedua, menurut Mariska, surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain yang memiliki persyaratan khusus, yaitu penggunaan kode dan notasi, penggunaan kertas, penggunaan model, pemakaian bahasa yang khas, serta pencantuman tanda tangan. Nah, itu merupakan pendapat dari beberapa ahli mengenai surat. Secara umum, surat adalah alat komunikasi tertulis yang dibuat oleh suatu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan informasi. Informasi dalam surat dapat berupa hal-hal sebagai berikut. Pertama, pernyataan. Kedua, pemberitahuan. Ketiga, permohonan. Keempat, perintah. Kelima, laporan. Jenis-jenis surat bahasa Indonesia banyak ragamnya. Untuk memudahkan kita mengetahui jenis-jenis surat, kita dapat meninjau dari berbagai segi. Antara lain sebagai berikut. Yuk kita pelajari pada materi 2, jenis-jenis surat. Nah, ini adalah jenis-jenis surat yang ditinjau dari berbagai segi. Pertama, berdasarkan sifat surat. Kedua, berdasarkan wujud surat. Ketiga, berdasarkan asal surat. Keempat, berdasarkan kegiatan surat. Kelima,
berdasarkan penyebaran surat. Keenam, berdasarkan keamanan isi surat. Ketujuh, berdasarkan penyelesaian surat. Kedelapan, berdasarkan tujuan surat. Wah, banyak sekali ya ragamnya dari jenis-jenis surat ini. Yuk kita simak dan pahami bareng-bareng. Berikut merupakan jenis surat berdasarkan sifat surat. Terdapat 4 jenis surat. Pertama, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain dalam ruang lingkup pribadi. Surat pribadi adalah surat yang berisi perihal pribadi yang ditujukan kepada keluarga, teman, atau kenalan. Surat pribadi sifatnya lebih akrab dan biasanya menggunakan bahasa yang tidak resmi atau bahasa sehari-hari. Kedua, surat resmi pribadi. Surat resmi pribadi adalah surat yang dibuat oleh individu atau perseorangan dengan melibatkan hubungan kerjasama di sebuah perusahaan. Surat resmi pribadi biasanya menggunakan bahasa formal. Contohnya adalah surat lamaran pekerjaan atau surat pengunduran diri. Ketiga, surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dibuat dan digunakan oleh suatu instansi atau lembaga untuk kepentingan kedinasan atau administrasi pemerintah. Surat dinas adalah surat yang sifatnya resmi dan biasanya menggunakan bahasa formal atau bahasa resmi. Contoh surat dinas adalah surat keputusan, surat instruksi, surat tugas, atau surat edaran. Keempat, surat niaga. Surat niaga adalah bentuk surat perdagangan atau surat jual beli yang dibuat oleh perusahaan perdagangan, penjual, atau instansi yang melibatkan proses atau kegiatan jual beli. Surat niaga adalah surat yang berisi perihal masalah perniagaan. Contoh surat niaga adalah surat penawaran, surat permintaan, dan surat pesanan. Nah, itu merupakan jenis-jenis surat berdasarkan sifat surat. Berikut merupakan jenis surat berdasarkan wujud surat. Terdapat 5 jenis surat. Pertama, surat biasa. Surat biasa adalah surat yang isi pesannya dibuat dalam sebuah kertas oleh pengirim dan pengiriman surat dimasukkan di dalam amplop atau sampul kepada penerima. Kedua, memorandum atau memo merupakan surat yang digunakan untuk keperluan internal suatu perusahaan atau organisasi. Memo berguna untuk memberi atau meminta informasi serta petunjuk antara masing-masing anggota perusahaan atau organisasi. Ketiga, surat tanda bukti merupakan surat yang memiliki kegunaan untuk menunjukkan tanda bukti sebuah kegiatan, transaksi, atau proses transaksi. Contohnya adalah tanda terima, faktur, atau kwitansi. Keempat, surat terbuka. Surat terbuka merupakan surat yang dalam pengirimannya diperuntukkan kepada pribadi atau kelompok dan dimuat atau dimasukkan di dalam media massa. Kelima, surat tertutup. Surat tertutup merupakan kebalikan dari surat terbuka.
yang dimana dalam peredarannya tidak dimuat atau dimasukkan di media massa dan hanya diketahui oleh pengirim dan juga penerima. Nah, itu merupakan penjelasan-penjelasan jenis surat berdasarkan wujud surat. Berikut merupakan jenis surat berdasarkan asal surat. Terdapat dua jenis surat. Pertama, surat masuk. Surat masuk adalah sebuah surat yang diterima oleh perorangan, kelompok, perusahaan, atau instansi dari pihak luar. Contoh dari surat masuk dapat dilihat di bawah ini. Kedua, surat keluar. Surat keluar adalah sebuah surat yang dikirim oleh perorangan, kelompok, perusahaan, atau instansi kepada pihak luar sebagai penerima surat. Contoh dari surat keluar dapat dilihat di bawah ini. Nah, itu merupakan penjelasan dan juga contoh gambar dari jenis surat berdasarkan asal surat. Berikut merupakan jenis surat berdasarkan kegiatan surat. Terdapat dua jenis surat. Pertama, surat internal atau surat intern, yaitu surat yang berasal dari dalam suatu instansi, perusahaan, atau organisasi itu sendiri yang ditujukan kepada pihak atau bidang yang bersangkutan. Kedua, surat eksternal atau surat ekstern, yaitu surat yang berasal dari luar suatu instansi, perusahaan, atau organisasi. Misalnya adalah surat yang masuk melalui pos. Nah, itu merupakan penjelasan dari jenis surat berdasarkan kegiatan surat. Berikut merupakan jenis surat berdasarkan penyebaran surat. Terdapat dua jenis surat. Pertama, surat biasa. Surat biasa adalah surat yang dalam pendistribusiannya atau penyebarannya dilakukan hanya oleh pihak tertentu yang terlibat dan hanya ditujukan kepada pengirim dan juga penerima. Kedua, surat edaran. Surat edaran adalah surat yang didistribusikan atau diedarkan kepada khalayak ramai atau publik atau masyarakat dengan tujuan tertentu. Nah, untuk contoh-contohnya kalian bisa lihat di bawah ini. Itu adalah penjelasan dari surat biasa dan surat edaran yang termasuk dalam jenis surat berdasarkan penyebaran surat. Berikut merupakan jenis surat berdasarkan keamanan isi surat. Terdapat dua jenis surat. Pertama, surat biasa. Surat biasa adalah surat yang berisi hal-hal yang biasa atau tidak menyangkut hal-hal yang perlu dirahasiakan. Untuk surat biasa, diperbolehkan diketahui isinya oleh pihak-pihak yang tidak bersangkutan. Kedua, surat rahasia. Surat rahasia adalah surat yang isinya tidak dimaksudkan untuk diketahui oleh orang-orang di luar pihak yang saling berkontak surat atau pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk surat rahasia, biasanya tertera tulisan rahasia atau sangat rahasia pada bagian sifat surat. Untuk masing-masing contohnya dapat kalian lihat di bawah ini ya. Nah, itu merupakan penjelasan dan juga contoh gambar dari surat biasa dan surat rahasia yang termasuk ke dalam jenis surat berdasarkan keamanan isi surat.
Berikut merupakan jenis surat berdasarkan penyelesaian surat. Terdapat 3 jenis surat. Pertama, surat biasa. Surat biasa adalah surat yang proses penyelesaiannya dilakukan urut sesuai dengan proses penerimaan dan waktu penyelesaiannya tidak mendesak. Kedua, surat segera. Surat segera adalah surat yang harus diselesaikan dengan waktu yang segera dan cepat. Ketiga, surat sangat segera. Surat sangat segera adalah surat yang harus dilakukan dengan cepat karena segera diperlukan dan waktunya sangat amat mendesak. Untuk masing-masing contohnya, kalian bisa lihat di bawah ini ya. Nah, itu merupakan penjelasan dan juga contoh gambar surat dari surat biasa, surat segera, dan juga surat sangat segera yang termasuk dalam jenis surat berdasarkan penyelesaian surat. Terakhir adalah jenis surat berdasarkan tujuan. Terdapat 3 jenis surat. Pertama, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang isinya memuat pemberitahuan kepada seluruh anggota dalam suatu lingkungan bagian dari suatu instansi, perusahaan, atau organisasi. Kedua, surat perintah. Surat perintah adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu pihak yang kedudukannya lebih tinggi kepada pihak yang berada di bawahnya untuk melakukan atau melaksanakan suatu kegiatan. Ketiga, surat permintaan. Surat permintaan adalah surat yang dikirimkan oleh instansi atau perusahaan yang isinya memuat permintaan rincian informasi secara lengkap mengenai suatu produk atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Untuk masing-masing contohnya dapat kalian lihat di bawah ini ya. Silahkan dipelajari. Nah, itu merupakan penjelasan dan juga contoh gambar surat dari surat pemberitahuan, surat perintah, surat permintaan yang termasuk dalam jenis surat berdasarkan tujuan. Pembuatan sebuah surat memerlukan perlengkapan-perlengkapan tertentu. Nah, perlengkapan surat tersebut antara lain sebagai berikut. Yuk kita simak dan kita pelajari pada materi 3, perlengkapan surat. Untuk perlengkapan surat yang pertama adalah kertas surat. Di sini terdapat materi mengenai jenis kertas surat. Yuk kita simak dan kita pelajari bareng-bareng ya. Pertama, jenis kertas HVS. Kegunaannya adalah untuk menulis surat asli atau laporan-laporan yang bersifat resmi. Kedua, bank paper atau door slack atau kertas tipis. Kegunaannya adalah untuk membuat lembar tembusan, misalkan penulisan bukti pembayaran atau kwitansi. Ketiga, duplicating paper atau stencil duplicator atau kertas buram. Kegunaannya adalah untuk membuat cetakan berupa tulisan ataupun gambar dengan melubangi huruf agar tinta dapat meresap ke dalam kertas buram. Keempat, kertas karbon hitam. Kegunaannya adalah untuk menulis surat yang bersifat tidak formal atau non-formal untuk pos udara. Kelima, kertas tulis bergaris
atau folio. Kegunaannya adalah untuk membuat surat dengan cara menulis tangan atau manual. Keenam, kertas onion skin atau onion skin paper. Kegunaannya adalah untuk menulis dan mengirimkan surat ke luar negeri dan dijual di kantor pos, seperti contohnya wesel pos, kartu pos, dan warkat pos. Nah, itu merupakan jenis kertas dan kegunaannya. Pada slide ini, kita masih membahas perlengkapan surat yang pertama, yaitu kertas surat. Pada slide ini, kita akan membahas materi jenis ukuran kertas. Untuk ukuran kertas memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama, ukuran kertas F4. Kedua, ukuran kertas A4. Ketiga, ukuran kertas A3. Keempat, ukuran kertas legal. Kelima, ukuran kertas letter. Keenam, ukuran kertas kuarto. Pada umumnya, terdapat 3 macam ukuran kertas yang digunakan di Indonesia, yaitu ukuran A, B, dan F. Untuk masing-masing jenis ukuran kertas memiliki perbedaan pada ukurannya, yaitu dalam milimeter dan inci. Nah, untuk masyarakat Indonesia, biasanya paling banyak menggunakan ukuran kertas A, yaitu ukuran kertas A4 dalam membuat surat. Nah, untuk kalian dapat memilih masing-masing jenis ukuran kertas yang akan digunakan saat kalian melakukan kegiatan surat menyurat. Pada slide ini, kita akan membahas materi perlengkapan surat yang kedua, yaitu sampul surat. Di sini sudah terdapat berbagai jenis sampul surat. Pertama, sampul surat komersial adalah sampul yang tidak menggunakan lem atau perekat, karena isi surat tersebut bersifat tidak rahasia dan tidak menimbulkan dampak jika terbaca atau dibaca oleh orang lain atau pihak lain. Kedua, sampul rekat silang adalah sampul surat yang diberi lem atau perekat sehingga surat di dalam sampul dapat tertutup dengan kembali memberi lem atau perekat sehingga keamanannya terjaga. Ketiga, sampul keamanan adalah sampul pada bagian penutup diberi lem atau perekat serta diberi goresan-goresan. Saat sampul surat tertutup dan jika ingin dibuka kembali, bentuknya sudah tidak akan sama seperti semula. Nah, itu merupakan penjelasan dan juga contoh gambar dari sampul surat komersial, sampul rekat silang, dan sampul keamanan. Kalian dapat memahami dan melihat perbedaannya masing-masing ya. Pada slide ini, kita masih membahas materi perlengkapan surat yang kedua, yaitu sampul surat. Nah, di sini sudah ada berbagai macam jenis sampul surat lainnya. Kita simak dan pahami bareng-bareng ya. Selanjutnya, yaitu keempat, sampul berjendela atau windows envelopes. Adalah sampul yang dibuat berlubang di bagian depan, kemudian dilapisi kertas kaca atau transparan. Biasanya digunakan untuk melihat nama pengirim atau alamat surat. Kelima, sampul berjendela 2 atau double window adalah sampul surat yang dibuat 2 lubang di bagian depan. Kemudian
dilapisi kertas kaca atau transparan. Biasanya digunakan untuk melihat nama pengirim dan juga alamat surat. Keenam, sampul berkancing tali adalah sampul surat yang diberi 2 buah kancing dan diberi tali pada bagian penutup agar tidak mudah dibuka oleh orang lain. Hal tersebut biasanya digunakan untuk menjaga keamanan isi surat. Nah, untuk masing-masing contoh gambarnya dapat kalian lihat di bawah ini ya. Kalian dapat memahami perbedaannya masing-masing dari penjelasan dan juga contoh gambar jenis sampul surat ini, seperti sampul berjendela 2, dan sampul berkancing tali. Pada slide ini, kita masih membahas perlengkapan surat yang kedua, yaitu sampul surat. Di sini sudah terdapat berbagai jenis sampul surat yang terakhir. Yuk kita simak dan kita pelajari bareng-bareng. Selanjutnya, ketujuh, ada sampul dokumen. Adalah sampul yang biasa digunakan untuk tempat penyimpanan atau mengirim sebuah dokumen kerja dan sebagainya. Kedelapan, sampul katalog. Adalah sampul yang digunakan untuk menyimpan surat dengan kapasitas yang lebih besar atau banyak agar tidak terpisah satu sama lain. Kesembilan, sampul film röntgen adalah sampul yang digunakan untuk menyimpan hasil röntgen, biasanya berwarna bening dan terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak. Nah, untuk masing-masing contoh gambarnya, kalian dapat lihat di bawah ini ya. Semoga dari penjelasan dan contoh gambar masing-masing sampul surat, kalian dapat memahami perbedaannya secara seksama ya. Dan kalian saat melakukan kegiatan surat menyurat dapat memilih sampul surat yang akan kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan dan juga kegunaannya. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai perlengkapan surat yang ketiga, yaitu lipatan surat. Nah, di sini sudah terdapat berbagai jenis lipatan surat. Yuk kita simak dan kita pelajari bareng-bareng ya. Pertama, lipatan baku atau standard fold. Merupakan lipatan yang membagi kertas menjadi 3 bagian. Kemudian, bagian bawah kertas dilipat ke atas. Sedangkan bagian bawah dilipat ke bawah. Kedua, lipatan baku rendah atau low standard fold. Merupakan lipatan yang membagi kertas menjadi 3 bagian juga. Tetapi salah satu sisinya biasanya di bagian bawah lebih pendek dari yang lainnya. Ketiga, lipatan accordion atau accordion fold. Merupakan lipatan ganda sejajar, tetapi bagian atas lipatannya dibalik ke belakang. Keempat, lipatan accordion rendah atau low accordion fold. Merupakan lipatan ganda sejajar, tetapi bagian atas lipatannya dibalik ke belakang dengan salah satu ujung suratnya. Biasanya di bagian bawah lebih pendek dari yang lainnya. Untuk masing-masing contoh gambar lipatan surat, kalian bisa simak, kalian bisa pahami masing-masing, dan dari penjelasan yang disampaikan dan contoh gambar, kalian dapat menyimpulkan
perbedaan dari masing-masing jenis lipatan surat. Pada slide ini, kita masih membahas perlengkapan surat yang ketiga, yaitu lipatan surat. Di sini sudah terdapat lanjutan dari berbagai jenis lipatan surat. Yuk kita simak dan kita pahami bareng-bareng ya. Selanjutnya, kelima, ada lipatan ganda sejajar atau parallel double fold. Merupakan lipatan yang dilakukan dengan membagi surat menjadi dua bagian, seperti pada lipatan tunggal. Kemudian, dilipat lagi menjadi dua dengan sisi yang sama. Keenam, single fold atau lipatan tunggal. Merupakan lipatan yang membagi kertas menjadi dua bagian, lalu melipatnya. Lipatan ini lebih cocok untuk dimasukkan ke dalam amplop yang berukuran besar. Ketujuh, lipatan model Prancis atau fold. Merupakan lipatan dengan cara melipatnya dimulai dari lipatan tunggal, kemudian dilipat dua lagi ke samping. Kedelapan, yang terakhir, lipatan model Baron atau baronial fold. Merupakan lipatan yang diawali dengan lipatan tunggal. Lalu, kedua sisi samping surat dilipat lagi ke bagian dalam. Nah, untuk masing-masing gambar dari lipatan surat ini, kalian bisa lihat di bawah penjelasannya. Dan kalian sangat diperbolehkan untuk melakukan atau mempraktekkan masing-masing lipatan surat yang sudah dijelaskan yang terdiri dari 8 jenis lipatan surat di rumah masing-masing, agar kalian dapat memahami dengan baik. Terima kasih anak-anak kelas 10 otomatisasi tata kelola perkantoran telah menonton video pembelajaran ini hingga akhir. Semoga melalui video pembelajaran yang Ibu buat dapat menyampaikan ilmu-ilmu yang memiliki nilai kebermanfaatan bagi kalian semua. Jangan lupa disimak, dipelajari, dan diingat. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sampai jumpa semuanya.